Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengelolaan kartu stok. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu laporan keuangan. Sebelumnya, kita di sini harus mengenal apa sih laporan keuangan. Laporan keuangan adalah alat penting untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, mencakup laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lainnya. Di Odoo, laporan ini terintegrasi otomatis dengan modul lain mempermudah pencatatan dan analisis secara real-time. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas jenis laporan keuangan yang ada di Odoo. Yang pertama ada laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement, yaitu menampilkan pendapatan dan beban selama periode tertentu dengan mengelompokkan akun yang terstruktur. Yang kedua, ada neraca atau balance sheet, yaitu menyediakan gambaran aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Lalu yang ketiga, ada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu menjelaskan aliran kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu ada trial balance atau neraca saldo, gunanya untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit dalam setiap akun. Lalu ada jurnal umum, yaitu General Ledger Report, yang gunanya untuk memberikan rincian transaksi keuangan per akun. Lalu ada aging report untuk menganalisis umur piutang dan utang untuk memahami waktu jatuh tempo pembayaran, dan tax report yaitu untuk menyediakan laporan pajak seperti PPN dan PPH berdasarkan transaksi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, beberapa pengaturan dasar harus dilakukan. Yang pertama, penyusunan Chart of Account atau COA dengan pengelompokan akun yang sesuai, yaitu menentukan periode akuntansi, misalnya bulanan atau tahunan. Yang kedua, ada penyesuaian saldo awal atau opening balance, agar sesuai dengan laporan yang sebelumnya. Konfigurasi pajak dan jurnal default untuk mencatat transaksi secara otomatis. Lalu selanjutnya fitur utama dalam menu laporan keuangan. Yang pertama, filter dan grup data, yaitu memungkinkan pengguna untuk menyaring laporan berdasarkan periode, lokasi, atau departemen. Yang kedua, kustomisasi laporan, yaitu menambahkan kolom atau mengubah format laporan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada visualisasi data, yaitu menyediakan grafik dan tabel untuk membantu analisis. Lalu yang keempat, ada ekspor dan impor laporan. Laporan dapat diekspor ke Excel atau PDF, dan perbandingan periode, yaitu dapat membandingkan laporan antar periode untuk analisis tren. Lalu di sini ada proses penggunaan menu laporan keuangan. Yang pertama, akses laporan keuangan melalui menu di akuntansi Odoo. Yang kedua, gunakan filter untuk memilih periode atau kategori tertentu. Yang ketiga, pelajari struktur laporan seperti kolom pendapatan, beban, atau saldo akhir. Dan yang keempat, gunakan studi kasus sederhana untuk memahami cara membaca laporan, misalnya laporan laba rugi selama 1 bulan. Laporan keuangan di Odoo dapat terintegrasi dengan modul lainnya, seperti penjualan, pendapatan dari penjualan otomatis masuk ke laporan laba rugi. Pembelian, beban pembelian tercatat dalam laporan keuangan. Inventaris, nilai stok barang dicatat dalam neraca, dan payroll, gaji karyawan masuk ke pengeluaran operasional. Lalu pada pembahasan 6 di sini ada keunggulan laporan keuangan di Odoo. Yang pertama, automasi. Data dari modul lain otomatis tercatat di laporan keuangan. Yang kedua, kustomisasi. Format laporan dapat disesuaikan. Yang ketiga, real time update. Laporan diperbarui secara langsung.
Dan yang terakhir, tampilan ramah pengguna. Antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Lalu di sini ada studi kasus atau penerapan nyata. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menggunakan laporan laba rugi di Odoo untuk menganalisis pengeluaran bulanannya. Dengan laporan tersebut, manajemen dapat memutuskan untuk mengurangi biaya operasional tertentu agar meningkatkan laba bersih. Sebagai kesimpulan, laporan keuangan dalam Odoo mempermudah perusahaan dalam memonitor kondisi keuangan secara menyeluruh. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan terintegrasi, pengguna dapat mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pembahasan pada hari ini dan kapan-kapan lagi.